Kami menyapa dengan penuh hormat kepada para narasumber, Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kota Administrasi Jakarta Utara, Ibu Sinta Nindiawati. Selamat sore Ibu. Akademisi dari Georgetown University, Profesor Dr. Scott Guggenheim. Selamat sore. Founder JAL Indonesia, Bapak Hilmar Farid PhD. Selamat sore Bapak. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya serta kesediaannya untuk berbagi inspirasi pada acara sore hari ini. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh pimpinan atau perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para mitra swasta, akademisi, NGO, komunitas dan tamu undangan yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jakarta Innovation Days merupakan kegiatan inovasi tahunan terbesar di Jakarta yang digagas oleh Bapeda Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan para kolaborator dari lintas sektor. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi sebagai fondasi pembangunan kota yang berdaya saing global, serta memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Dan pada sesi Innovation Talks kali ini, kita akan bersama-sama mendalami tema From Local Vibes to Global Feats, Reinventing Culture and Tourism for the City. Sebuah tema yang mencerminkan semangat Jakarta untuk memperkuat identitas budaya dan pariwisata dengan pendekatan yang kreatif, inklusif, dan berdaya saing global. Untuk memandu jalannya diskusi telah hadir bersama kita Muhammad Abror, Abang Jakarta 2019, yang akan bertindak sebagai moderator pada sesi hari ini. Kepada Bang Abror, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini kita ada di jam-jam rawan ya, karena setelah makan siang. Saya izin pakai pantun dulu ya. Ikan sepat, ikan tenggiri. Salamnya kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian, hadirin yang terhormat, walaupun di luar mungkin lagi keadaan agak mendung, tapi saya yakin teman-teman hadir di sini dengan satu tujuan yang sama, kita sama-sama membahas tentang pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan Jakarta, dan tentunya untuk melihat Jakarta yang lebih baik lagi, Jakarta menuju kota global. Boleh tepuk tangan untuk kita semua Ibu Bapak sekalian. Baik, Ibu Bapak, mungkin sebagai pemantik awal, kita sama-sama mengetahui bahwa dalam tema pada hari ini, dengan tajuk Local Vibes to Global Feats, Reinventing Culture and Tourism for the City. Tentu kita mengetahui bahwa Jakarta sebentar lagi sudah mau berusia 500 tahun. Banyak sekali sejarah yang membangun kota Jakarta, termasuk juga dengan identitas kebudayaan, termasuk juga dengan bagaimana kota ini tumbuh secara organik bersama, menjadi sebuah megapolitan, barangkali yang terbesar di dunia. Bukan hanya di daratan, kemudian juga di Kepulauan Seribu. Dan hari ini Ibu Bapak sekalian, kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana akselerasi pembangunan kota menjadi satu urgensi khususnya dalam menyikapi posisi sebagai kota global tentunya. Salah satunya diperkuat dengan inovasi dan riset dalam pembuatan kebijakan yang kita kenal sebagai evidence-based policy. Dan untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Universitas Indonesia dari Departemen Pengembangan Perkotaan SKSG dan kemudian Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan kolaborator lainnya untuk menghadirkan Jakarta Innovation Day 2025 dengan tema Explore, Connect, and Impact. Baik, Ibu Bapak sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Jakarta memiliki kekayaan budaya yang beragam, mulai dari kesenian tradisional Betawi, kemudian juga atraksi-atraksi kesenian lainnya yang juga berpadu dengan kebudayaan atas modernitas yang tersebar di berbagai sudut kota Jakarta. Data mencatat dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bahwa kontribusi sektor kebudayaan terhadap PDRB Jakarta meningkat hingga 5,2% pada tahun 2024.
dengan pariwisata kota yang mulai menarik para wisatawan mancanegara, baik domestik pun juga internasional. Dan melalui program 500 tahun Kota Jakarta atau Jakarta 500, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya merayakan Hari Jadi Kota Jakarta 500 menjadi pijakan strategis untuk memperkuat identitas lokal sekaligus meningkatkan kunjungan pariwisata. Tentu potensi besar ada di depan mata kita, tapi juga tantangan hadir membersamainya. Seperti akses pendidikan, kemudian juga kesetaraan atas pembangunan yang bersinergi dari bawah, bottom up, dan juga bagaimana pariwisata ini dapat sustain ke depan. Dan untuk itu hari ini kita akan membahas lebih dalam bersama pembicara-pembicara yang sangat luar biasa. Dan untuk itu saya akan langsung mengundang para pembicara hebat kita untuk naik ke atas panggung. Yang pertama, ini adalah seorang pemimpin perempuan, saya kenal secara personal dan juga sudah mengabdi pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sudah sangat lama dan inovasi kebijakannya sangat banyak, termasuk juga urban tourism Ibu ya, yang digagas oleh pembicara kita hari ini justru kemarin pas pandemi. Dan untuk itu kita langsung sambut dengan tepuk tangan yang sangat luar biasa, Ibu Sinta Nindiawati selaku Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Utara dan PLT Ketua Sudin Pariwisata Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan. Silakan Ibu. Selanjutnya bukan Jakarta Innovation Day namanya kalau hanya mendengarkan pemaparan dari satu perspektif atau perspektif pemerintahan. Hari ini kita juga dibersamai dengan pembicara yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi di kancah global, penasihat senior kebijakan sosial untuk program kemitraan Australia Aid Indonesia dan mantan ilmuwan sosial utama Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik. Beliau juga sudah dua dekade berkontribusi dalam kajian-kajian antropologi dari juga John Hopkins University dan kini sudah bermukim di Jakarta. Dan untuk itu langsung saja kita sambut Profesor Dr. Scott Guggenheim, Director of Policy Labs and Research Professor of the Practice di Georgetown University. Silakan. Dan pembicara kita yang ketiga untuk melengkapi perspektif kita pada hari ini, kita akan mengundang, beliau adalah seorang inisiator dari gerakan atau inisiatif untuk melestarikan kebudayaan dan berkolaborasi dengan ragam pemerintah provinsi di Indonesia dan dalam hal ini adalah dengan Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk itu langsung saja kita sambut Bapak Hilmar Farid, PhD, founder Jalin Indonesia. Kita berikan tepuk tangan. Baik, Ibu Bapak, terima kasih para pembicara yang sangat luar biasa. Sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, biar kita semakin refresh dan juga semangat, kita akan sama-sama menyaksikan video singkat yang sudah disiapkan oleh panitia. Untuk itu, Ibu Bapak sekalian, selamat menikmati. Boleh kita berikan tepuk tangan atas sajian yang baru saja kita saksikan. Baik, Ibu Bapak sekalian, tak lama lagi kita akan memulai bicara. Saya akan mungkin mulai dari Bu Sinta ya. Bu Sinta, tadi kita sudah sama-sama menggarisbawahi ya bahwa untuk membangun sebuah pariwisata dan juga menyongsong Jakarta untuk 500 tahunnya ini kan penting untuk
mengaktifkan kebudayaan dan juga bagaimana masyarakat ikut terlibat begitu. Tentu pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif punya ragam kebijakan. Nah, bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dapat menjadikan wadah pemberdayaan begitu untuk pariwisata, ekonomi kreatif dan juga keterlibatan masyarakat begitu Bu. Terima kasih ya Bang. Saya menyapa Bapak Ibu dulu semuanya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, kehadirannya. Izinkan saya memberikan mungkin sebenarnya sharing session ya Bang sebenarnya, karena saya tahu Bapak-bapak Ibu di sini juga semuanya adalah ahli-ahlinya di bidangnya masing-masing. Jadi sebenarnya saya sedikit sharing saja dari segala perjalanan karir selama menjabat menjadi di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik Bang, tadi disampaikan memang sebenarnya kita tuh bermula semuanya tuh dari bagaimana sih mengembangkan produk dulu gitu ya. Karena memasarkan itu mudah, lebih mudah memasarkan daripada menciptakan produknya dulu, mengkreasikan produknya dulu. Oleh karenanya dari berbagai pimpinan yang sudah ada dari Jakarta, beliau-beliau ini sudah memberikan kita landasan untuk mengembangkan kota Jakarta seperti apa. Nah, kota Jakarta yang seperti apa inilah yang akhirnya mengikuti pilar yang ada itu adalah yang cocok dengan saat ini adalah pilar bagaimana cultural experience gitu ya. Bahwa Jakarta sekarang alhamdulillah sudah naik peringkat 4 peringkat naik, yang tadinya dari Global City Index dari 75 sekarang 71. Semoga nanti di tahun 2045 menjadi top 20 gitu ya. Jadi inilah yang digaungkan visi misinya oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kegiatan pengembangan Jakarta. Nah, memang dalam pengembangan cultural experience itu yang nanti mungkin oleh Pak Hilman ataupun Prof Scott itu nanti akan lebih banyak mengupas tentang kebudayaan. Namun dari sisi pariwisata dan ekonomi kreatif, ekonomi kebudayaan itu merupakan bagian dari 17 subsektor. Baik itu desain, grafis maupun budaya culture sendiri yang ada di masyarakat. Oleh karenanya kami dari pariwisata dan ekonomi kreatif mencoba selalu berkolaborasi dan juga berinovasi bagaimana meningkatkan kepedulian dulu. Pertamanya kepedulian terhadap komunitas-komunitas ini yang sudah ada ini mulai ditata, diatur dan diajak bersama untuk mengembangkan kekayaan, baik itu kekayaan budaya Betawi sendiri sampai akhirnya baik itu dari seni dan desain ataupun semua yang ada di elemen-elemen dari seni, ekonomi dan kreatif itu menjadi satu. Jadi contohnya saja Bang, kita nih hari ini mulai tadi malam dibuka Jakarta Film Week. Ya kan, kemarin 2 minggu lalu kita sudah ada event yang sudah ke-15 tahun adalah Indonesia Contemporary Art and Design. Kemudian sesudahnya juga ada Jakarta Desain Interior. Jadi Parekraf itu berkomitmen untuk bagaimana meningkatkan posisi Jakarta bernilai jual, berdaya saing itu di tingkat global itu seperti apa. Oleh karenanya bermitra juga berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan tentunya kami menyelenggarakan event-event yang tentunya harus saling mendukung dan juga pastinya tentunya oleh Bapeda nih Bang. Bapeda kan yang merencanakan anggaran gitu ya. Jadi tentunya pastinya terima kasih juga Bapeda, senang sekali dengan Jakarta Innovation Days ini membuat kita jadi berpikir lebih lagi untuk bagaimana meningkatkan pariwisata ekonomi kreatif ini menjadi lebih maju dan juga nantinya mudah-mudahan dari kegiatan-kegiatan yang ada sekarang tadi sudah bicara dengan Prof, banyak sekali masukan dari beliau, PR kami nantinya untuk bagaimana menciptakan tadi itu Prof bilang tentang ada sesuatu ada cara untuk karena wisatawan asing itu tidak bisa melihat event-event budaya itu dari Instagram. Jadi mungkin catatan kami juga di Parekraf karena mereka lebih senang kalau ada semacam web magazine gitu yang akan suka dilihat oleh wisatawan asing. Kalau Indonesia mungkin Instagram, tapi kalau untuk wisatawan asing tadi dari Prof
Udah dapat PR 1 saya. Nanti saya akan bawa oleh-olehnya ke pimpinan. Baik, itu dulu mungkin Bang ya, nanti kita cerita lagi. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Bu Sinta. Baik, nanti akan kita dalami lebih jauh itu Bu ya. Apalagi tadi sebenarnya kita sempat ngobrol juga di belakang tentang bagaimana Jakarta Utara khususnya itu punya banyak hidden gems ya Bu ya. Atau atraksi-atraksi destinasi pariwisata yang nggak kalah keren ya gitu. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, mungkin saya ingin memberikan ruang dulu untuk Profesor Scott gitu. What do you see how the cultures become important to establish a policy which more inclusive and for Jakarta as a global city? What's your perspective? Oke, mohon maaf, tapi untuk bicara, untuk bicara, untuk membahas, ya saya harus berdiri. Ya maaf, saya mempersiapkan salah satu presentasi singkat. Mohon maaf karena walaupun untuk seksi tanya jawab saya bisa bahasa Indonesia, untuk presentasi saya akan bicara di bahasa Inggris. Ya, mohon maaf sebelumnya. So let me start. I put together a very small presentation on trying to solve a problem that has bothered me in Jakarta for a long time. I love North Jakarta. I go there very often. I think the old city, the Kota Tua, itu sangat indah, potensinya sangat tinggi. But I've been here 15 years, saya sudah ada di sini selama 15 tahun, and it's better than it used to be, but Kota Tua should be a world-class center, and it's not. And so it's always a question, why doesn't that happen? There's smart people in Bapeda, in the Dinases. It's a very big city. It has the world's biggest Dutch colonial remnants, bigger than Paramaribo, bigger than Cape Town, bigger than New York. Right? But it's never really developed into a major tourist center, and that's a good question, how come? There's another question, and the second question is that there's a very lively community in Kota Tua. There's Glodok, there's fishing communities, there's the old Chinese communities, there's all the stores. There's the way you can develop downtown Jakarta and not lose the community. The communities have to benefit and they have to participate. So what I'd like to do in my talk with people today is I can't solve this problem. I have some ideas, but I want to run some by you and see if these are convincing for the audience. If you, as Indonesians, think this is a reasonable way to approach redeveloping Kota Tua in downtown Jakarta. So when we think about Kota Tua as a tourist center, it does have high potential. There's no question it has high potential. The problem we have now is that tourists come, they stay for 6 hours, and they leave. So very high numbers, very short stays. It's also hard to get there. I have to say, I go to Kota Tua pretty often. It takes an hour, sometimes 2 hours, and it will get better with the MRT, but it still takes a long time. It's also, I think the government has put in at least $200 million into cleaning the canals and picking up the garbage, and there's still a lot of garbage, right? It needs a better cleanup system, right? And finally, I think the tourism that comes has no real connection to the communities. People go to Taman Fatehila, they walk around for 20 minutes, they go to the Cafe Betawi, and they leave, right? The rest of Glodok, the rest of downtown, people don't go there, and it doesn't have a really strong tourist location there. There's a few hotels, there's a new Tugu hotel down there, but there isn't very much in terms of tourist infrastructure. So, next slide, very good. So there's so much richness down in Kota Tua that has potential for a foreigner like me. I go and say, it's a puzzle. Why can't we make this a global center? It has architecture, it has culture, it has a very vibrant daily life. The markets are really fun to go through. The creative industries are very strong, right? So the potential for smart tourism and getting community apps, ways at this local storytelling, and using heritage is very, very high. Next slide. Right? But it is not so easy to make tourism the center. I know when I first came to Indonesia, I went to Bali like every other tourist. Now I don't go to Bali. It's too hard. Too much traffic, too much garbage, too many tourists. The infrastructure is terrible. There is no public infrastructure. For me, Bali is finished, right? I would rather go to Lembata or to Flores or to Timor.
And I worry that we have the same problems that would happen if we just do tourism in Kota Tua. The infrastructure is already at its maximum. Put in 10,000 tourists and it'll turn into a nightmare, right? Bringing in large numbers of tourists is also very disruptive, right? Tourists will stay in a chain hotel. They'll go to the Marriott. They'll go to the Grand Hyatt. They're not going to be staying in lodgements that the people are able to operate. And what will also happen, as the value of tourism goes up, the price of property goes up, and gentrification starts. So all those people who've been living there for 100 years will start to lose their property, some voluntarily, some involuntarily, but the communities will not be the immediate beneficiary of much of the development. So there's a puzzle. Next slide. The question is, can we still get all the economic potential out of revitalizing Kota Tua? Can we minimize the impacts on the population? Can we use that heritage as a driver for a more sustainable kind of development? And we can make sure that local people are the first beneficiaries at a development. So that's my challenge to everybody here. Can you square this circle where you have good objectives about growth, we have good social objectives about community, we have at least one means, which is tourism, but that's not the only means. And that's what I want to talk about now. Next slide. What if we try a different model? Tourism is important, but it's not the only way to develop a downtown, right? So I'd like to suggest to people, what would you think if we make that Kota Tua the center for university education and university partnerships in addition to tourism? That is to say, we take ITB, we take UGM, we take IPB, ITS, and we invite them to partner with international universities, which Indonesia wants for developing, engineering from MIT, robotics from China. There's different partnerships that we could build, and we make Kota Tua the center for knowledge and for innovation, bringing in large numbers of tourists from students from Indonesia, from other countries, from ASEAN, from China, from the United States, from elsewhere, and we make it not just a tourist center, but we make it an education center. Next slide. So if we make Kota Tua as both an education and a heritage center, we could start by inviting international universities to partner with national universities. I come from Georgetown University in Washington, D.C. We have a branch campus here in Plaza Indonesia, next door. It took 1 year from start to finish to get all the licenses, all the permits, because the ministry wanted the university to come. We're the first American university in Indonesia, and a report back to the United States is that come to Indonesia. It can be done. Right? Another big benefit is that you'd be combining tourism with heritage and also innovation. The point of our seminar here is innovation happens in universities. So why not invite the world's best universities to come to Kota Tua and be part of a larger community that's helping Indonesia move to the next level of development? To do that, what you normally need in most countries, you need empty space, you need incentives, and you need to have enough people in one place. I was telling Pak Hilmar, right, one of the things I like in Indonesia is every university I go to, ITB, IPB, there's always 3 or 4 really smart researchers and professors, but it's always 3 or 4, right? If you want to be the next Silicon Valley or the next Boston, Harvard, you need 20 or 30 or 40 in one place so that innovation happens through synergies, not in isolation. We can make Kota Tua that center. It could be the Silicon Valley of Jakarta at the same time that it uses heritage to drive the economy. Next slide. So why should we make education, together with tourism, the heritage vision for Kota Tua? Right? Well, it fits all of Indonesia's big picture objectives. If you want to be a livable city, not be number 71, but you want to be number 25, you actually have to have a heritage center, a World Heritage City, and first-class universities. It would also, it's long overdue. Indonesia is the world's 4th largest country. It's a $1 trillion economy. Its universities are ranked 300, 400, 500. They should be 100, or they should be 50. And we do that through partnerships and inviting the academic improvement, but to do that in the community.
Don't just put them in Jababeka or in some other isolated part of the country. Put them in the city where people live. We would also have, and I want to highlight this, when you do tourism, tourism's good. It has pros and cons, but it's basically good. But it's also very uneven. People come for 2 days, they come for 3 days. If we bring in students and professors, they're there all the time. You get many more economic benefits, and you get economic multipliers that affect the community through the creative economy, through urban revitalization, and even through better tourism. Next slide. Right, so what would it take to make Kota Tua into an education and a tourism center? To be honest, I don't think it takes very much. It takes keinginan politik, it takes some money, you always need money for things, and it needs an authority that's able to work across the fragmentation that always affects government. We have vertical fragmentation between the national government and the city government, and we have horizontal fragmentation across all the different dinases, the different jurisdictions, the different offices. And you know, the way we built the MRT was with the MRT authority. You could do the same thing for Kota Tua. The second thing you need to do, there's a tendency in large-scale development to make it very top-down. That's not going to work for Kota Tua. You need a participatory approach that works with every single stakeholder, with the artists, with the old Chinese communities, with Sunda Kelapa, with the Luras. It needs to be a very broad-based approach that all buys into the concept of renovating Kota Tua. What it needs from the government, from the public sector, it doesn't need micromanagement. It needs big infrastructure, so traffic management, drainage, flood control, and it needs to make things simpler. There's too many rules that affect too many things, so you need the governor, and you need the president, and you need the minister of finance to make it easier to form university partnerships, to make investment in renovation, but they don't have to manage the details. And the last thing that every heritage zone around the world needs are flexible regulations, right? If I want to invest in fixing those old Dutch buildings, I can't do that in a 5-year lease. There needs to be the possibility to rent a BOMN for 20 years or 25 years if people are going to put real money into fixing that. That's not even a law. That's under the control of the Ministry of Finance. And next one. So I want to compare, just to wrap up, right, why we get synergy by combining education with tourism. Right? Tourism in general is demand-driven. I'm using an economic term, but it basically means that you attract the tourists to come. Education is supply-driven. We get good universities, and then the students come to us. Tourism, in January, there's no tourists in Europe. It's too cold, right? In summer, they all come. But education is all year round. So you multiply the economic benefits from Kota Tua and spread them over a much bigger population. Doing tourism alone means that Kota Tua is competing with Bali, right? Doing education as a center competes with nobody. There is no central education system. It would be entirely new. And the last point is that tourists like young people. Young people do performances. They play music. They're fun to be around. So there's synergy between making it an education center and making it a tourist center. Last slide, or next to last slide. So just to sum up, if we want the education and the tourism to benefit the local community, there's a few things that would have to happen. People who live there need to have the rent stabilized. The reason why communities lose out in tourist development is that the price of land goes up and the taxes go up and they lose their land. We also need to improve the labor supply, the training, the opportunities, people's own little businesses, so that the communities can benefit from the economic growth that would be happening. And then the last thing is, this is something that's very important in any historical renovation, is you need a master plan that lays out the land uses for the different kinds of activities that you want to use. And in Kota Tua, the most important one is to take all those old buildings and allow them to be used for universities and cultural activities, and not just to be abandoned the way they currently are. Last slide, and I'll stop, I'm sorry. So the benefits that you're going to get in the community by going this approach is, first of all the businesses will be worth more. You'll also get money from the tourists through taxes. The best estimate is that local micro businesses will get an increase in income to the owner of 20 to 30%.
from all the different cafes, the crafts, the performances. The way you measure benefits from culture is not the sales of tickets, but all the meals and the coffee and the drinks that people have afterwards. You'd benefit by creating at least 4,000 new jobs that would be sustainable and well-paid jobs in everything from construction to teaching and new kinds of retail. And of course, if you have a more lively area around there with professionals, people's perception of the area is also going to improve. Last slide? I think it's the last slide. Yeah, so the next step of this is that to take a vision for making downtown Jakarta is not just a tourist center, but an education center, is a way to use heritage to become part of an innovative city in an inclusive way. The second to last point is that it's a no-go unless there's going to be an overarching governance system like a Kota Tua Development Authority that can rise above all the different divisions inside the administrative system. I would strongly recommend not doing it all at once, do some pilot activities so people learn how to make this thing happen, and use the communities as a resource for planning and managing that kind of development. So I hope I haven't confused everybody, but I would really like to get your feedback, and does this idea appeal to people? Ini menarik untuk kegiatan, untuk kalian atau tidak? Atau ini hanya mimpi dari saya kepada yang lain? Makasih untuk kesempatan ini, mohon maaf kalau ada terlalu banyak kesalahan. Oke, kita berikan tepuk tangan, applause yang luar biasa. Tadi kalau saya meng-highlight sedikit mungkin ya, tentang bagaimana ide menjadikan Kota Tua menjadi hub atas knowledge pendidikan yang sustainable. Dan tadi kita juga mendengarkan bahwa penyelesaian atau pengembangan kebijakan itu memang harus lebih didorong lebih ke arah partisipatif. Ya, artinya ada keterlibatan dari masyarakat secara bottom up gitu. Apalagi untuk menuntaskan our challenge, salah satu yang paling besar adalah infrastruktur dan keterlibatan komunitas lokal. Sebelum ke Pak Hilmar, saya pengen dengar juga dari Ibu Sinta ya. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Profesor Scott tentang bagaimana peran penting keterlibatan masyarakat, Bu. Dan bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jakarta atau Dinas Parekraf itu menyusun kebijakan itu dengan melibatkan masyarakat, membuka partisipasi, dan sehingga nanti kebijakannya bisa lebih inklusif begitu. Dan apakah ada contoh best practice yang bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua atas pembuatan kebijakan yang lebih partisipatif begitu, Bu? Silakan, Bu. Ya, baik, Bang. Ya, sebenarnya kalau berawal untuk kegiatan yang bersifat dengan kemasyarakatan, ini sebenarnya dimulai kalau kita kembali lagi ke zaman saat COVID gitu ya, tahun 2020, 2019-2020. Saat itu kegiatan anggaran semua langsung sudah cut, ya, tidak ada kegiatan, tidak ada pengunjung karena semua untuk bagaimana meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, di saat itu kami kan tetap harus bekerja gitu ya, bekerja, dan kemudian saat itu dengan tim gubernur kala itu kami ditantang juga, di challenge gitu, karena untuk bagaimana kita membuat aktivitas ataupun kegiatan dari apa sih sebenarnya Jakarta mau dibawa kemana gitu ya. Nah, kemudian mulai lahirlah bicara-bicara bahwa dengan potensi kota Jakarta yang ada, kita berbangga juga nih Bapak Ibu, kan kita baru dapat menang ya, ranking 17 apa lupa saya. Ranking 17 ya, mohon maaf kalau salah. Kita transportasi terbaik begitu ya. Jadi tepuk tangan dong untuk Jakarta. Boleh kita Sudah berikan. ranking 17 dunia loh, top. Pencapaian luar biasa ya, Pencapaian Bu. luar biasa. Betul. Jadi waktu itu begitu Bang. Ya. Jadi kita punya potensi-potensi apa yang ada gitu di Jakarta, karena bagaimana kita memulainya nih, mau dibawa kemana Jakarta. Nah, saat itu kami berpikiran waktu itu dengan tim gubernur, kami membuat satu kajian. Kajiannya nggak ada, kita yang jadi tenaga ahlinya Bang, gitu ya. Karena memang nggak ada biayanya. Jadi kita bagaimana kita mencoba untuk menggali sendiri dari baca-baca literasi, akhirnya mulai awal lah pembuatan urban tourism awalnya, wisata urban. Karena kita melihat transportasi Jakarta sudah siap,
Terus kita paling kebanyakan pakai Zoom Bang, karena memang nggak mungkin kita nggak mungkin interaksi dengan manusia dan kita selalu mengundang partisipasi masyarakat, memang tidak langsung masyarakat yang ini, tapi kami dari komunitas-komunitas seperti dari halte ke halte, kemudian komunitas historia, banyak sekali komunitas waktu itu ya, dari Jakarta Good Guide, Walking Tour dan banyak sekali. Nah kami tuh minta pendapat mereka gitu, awal-awalnya gitu. Jadi apa sih sebenarnya kita memotretnya, akhirnya dapatlah urban tourism itu awalnya mulai dari lokasinya adalah dari arah Cipete sampai dengan Bundaran HI dulu gitu. Sampai akhirnya diteruskan lagi sampai ke Kota Tua. Itu awalnya sih. Jadi dari situ itulah peran peserta masyarakat gitu ya. Awalnya akhirnya kita memiliki SK atau peraturan gubernur tentang wisata urban. Karena ingin memotret dulu apa sih kita apa saja yang ada di dari mulai Cipete, karena sudah ada MRT. Ya kan, sudah ada MRT, sudah ada Transjakarta yang bagus. Akhirnya bagaimana menciptakan walking tour atau wisata-wisata yang dalam klaster-klaster tertentu, karena tidak mungkin. Jadi intinya adalah bekerja sama dengan dari kalte-kalte dan juga banyak sekali komunitas dari masyarakat yang memberikan masukan kepada kita gitu ya, untuk bagaimana mengaktifkan ini dulu. Karena kan wisatanya di luar, nggak bisa wisata di dalam. Museum dibatasi, hanya berapa orang. Jadi apa yang harus kita tetap harus bergerak, karena kalau enggak apa lagi yang harus kita kerjakan begitu kan ya. Karena wisatawan enggak ada, katakan wisatawan enggak ada, tapi tetap saja dari Jabodetabek, karena kan wisatawan asing sama sekali enggak ada yang masuk. Tapi masyarakat masih tetap ingin berwisata begitu. Akhirnya kebanyakan dari kita itu akhirnya membuat kebijakan ataupun usulan kepada untuk membuat satu kegiatan yaitu wisata urban. Nah itulah awalnya wisata urban, mulai sampai Blok M seperti apa, kemudian terus di Bundaran HI seperti apa kegiatannya, mana potret-potret apa yang dekat situ yang kita mulai zona intinya di mana, kemudian zonanya lagi terus sampai berapa kilometer yang kita coba potret, terus sampai ke Kota Tua. Jadi begitu Bang, inilah mungkin awal-awal pertama kalau saya boleh cerita, kebetulan waktu itu saya kepala bidang destinasi dan pengembangan. Jadinya kita mencoba untuk yang ada kita buat ada gitu ya. Misalnya yang dari yang tidak ada kita buat ada karena berdasarkan yang adanya itu gitu. Jadi kita berusaha bersama dengan teman-teman komunitas dan juga pegiat-pegiat pariwisata dan pegiat untuk memajukan Jakarta seperti apa. Itu mungkin cerita sedikit Bang. Baik, menarik. Kita berikan sekali lagi aplaus kepada Bu Sinta. Dan tadi yang kita bisa pahami adalah ternyata partisipasi terbukti dapat menjadi solusi ya Bu. Bahkan ketika dalam kondisi krisis COVID, gak ada anggaran, semuanya kebingungan. Justru dengan pelibatan masyarakat, partisipasi, deliberasi, ketemulah inovasi-inovasi, salah satunya tentang konsep urban tourism. Baik, saya kemudian ingin lanjut memperdalam ide yang tadi disampaikan oleh Prof. Scott dan mengkonfirmasi kemudian kepada Pak Hilmar ya. Jadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana usulan atau ide gagasan tentang Kota Tua ini justru bisa menjadi hub-nya education untuk melihat kemudian visi keterlibatan masyarakat lebih luas. Bapak sebagai founder Jalin Indonesia, bagaimana kemudian melihat potensi-potensi kebudayaan, identitas lokal ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah hub yang justru memberikan benefit bagi masyarakat secara lebih luas lagi. Silakan Pak. Baik, makasih. Selamat sore semuanya. Jadi saya setuju sekali ya ketika tadi dipaparkan oleh Prof. Scott mengenai Kota Tua ini, kalau dia menjadi pusat pendidikan, dampaknya bagi kebudayaan dan turisme itu luar biasa hebat gitu. Dan ini sebenarnya adalah soal yang memang selama ini boleh dibilang belum banyak kita lakukan. Di Jakarta khususnya ya. Jakarta ini luas sebagai kota. Ya, saya kebetulan nih baru pulang dari World Cities Culture Forum. Suatu forum yang mempertemukan kota-kota di dunia ini. Amsterdam tuh penduduknya nggak sampai 1 juta. Ya, kalau di kita nih berarti Pulau Gadung gabung sama Rawamangun tuh. Ya, nah coba kita nih kota yang luar biasa besar. Artinya apa? Artinya potensi tempatnya itu juga akan sangat banyak. Selama ini mata kita Kota Tua atau Cikinitim atau Pasar Baru gitu ya. Sementara kalau misalnya lihat wilayahnya Ibu ya, Jakarta Utara banyak sekali gitu. Nah cuma banyak tempat-tempat ini belum punya nih
apa sih sebenarnya dia gitu ya. Rumusannya ini kayak sebagai, kalau misalnya tadi Kota Tua dilihat sebagai tempat pendidikan, Pasar Baru ini sebenarnya tempat apa ya? Blok M ini sebenarnya tempat apa ya? Ya, Cakung dan seterusnya ini tempat apa ya? Jadi kalau gak ada satu narasi yang mempersatukan tempat-tempat ini, akhirnya semua kita coba. Dan biasanya kalau udah kebanyakan ya atraksi dalam tanda kutip itu, susah sekali gitu untuk memastikan siapa yang kemudian datang kalau semua tempat menyediakan semua hal gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang ini seperti tadi ya, ide ada tempat pendidikan di Kota Tua, udah jelas berarti yang ada di sana yang setiap hari datang ya mahasiswa yang kuliah di sana, entah jumlahnya 1.000, 2.000 orang, dia akan menjadi bagian dari atraksi itu. Sama nih gitu, misalnya kalau misalnya Pasar Baru, apa sih yang kita pikirin kalau di Pasar Baru? Belanja. Ya, berarti yang akan datang ke sana orangnya adalah tipe yang memang ingin datang untuk belanja. Kegiatan-kegiatannya tentu juga akan disesuaikan dengan itu. Dan ini soal kedua nih. Jadi yang pertama kalau menurut saya, tempat-tempat kita di Jakarta yang begitu banyak ini perlu ditandain dulu. Ya, perlu ditandain dulu. Mana sih sebenarnya yang mau dikembangkan gitu ya. Dan kalau melihat kapasitas kita dari segi fokus, anggaran, sumber daya dan seterusnya, mungkin nggak semua bisa kita kerjakan di dalam sekali jalan gitu ya. Jadi mesti ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan artinya sudah kita tahu ya, misalnya Pasar Baru untuk belanja, Cikini untuk pengalaman seni, Kota Tua untuk pendidikan dan seterusnya gitu. Kita udah punya gambaran seperti ini. Hal kedua yang mesti kita lakukan, siapa yang kemudian kita harapkan terlibat di dalamnya. Seringkali fokus kita fisik. Benerin gedungnya, kasih jalannya, dan seterusnya gitu. Udah semuanya rapi, nggak ada yang datang. Atau kemudian kita bawa teman-teman, katakanlah usaha gitu ya, makanan, minuman, segala macamnya untuk masuk. Kenapa tidak melihat potensi lokalnya? Ya, ini yang suka kita nggak nyambung kalau menurut saya ya. Kalau misalnya kita pergi ke banyak tempat yang bagus-bagus, ini deh contoh deh, Tamrin 9. Berapa misalnya kalau kita pergi ini tempat makannya gitu ya. Berapa yang sebenarnya berasal dari lokal sini nih. Ya. Soto Tangkar yang paling enak, dia ada ini Tanah Abang. Gak jauh dari sini. Cuman dia gak punya outlet di sini. Gitu. Soto yang keren-keren tuh gak jauh-jauh di Jalan Biak ada, enak sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat potensi lokal yang ada, sebetulnya dia yang harusnya menghidupi tempat-tempat ini. Ya. Jadi kalau orang misalnya pengen datang ke tempat yang otentik, ya datang ke Jalan Biak. Kalau mau dia lebih nyaman dengan segala macam fasilitasnya, ya datang ke Tamrin 9. Ya, nggak jauh dari tempatnya. Tetapi yang mengisi itu semuanya adalah warga-warga lokal itu. Kalau enggak, kita akan terus ya mengisi tempat seperti ini, isinya sama se-Jakarta nih. Ya, chain restoran yang sama, kita pergi kemanapun makanannya itu lagi gitu ya. Terus kapan yang lokal ini bisa berkembang gitu. Ini berlaku juga bukan hanya untuk makanan minuman ya, tetapi berlaku juga untuk atraksi seni misalnya. Mohon maaf, tapi kalau misalnya ada acara hampir semuanya sanggarnya dari Taman Mini, itu lagi. Ya, tariannya kemudian Betawi yang itu lagi gitu ya. Sementara ada begitu banyak atraksi, ada begitu banyak sanggar, ada begitu banyak pelaku budaya yang kalau diberi ruang yang beragam itu tadi akan terangkat gitu. Jadi keterlibatan dari komunitas lokal rumus kedua yang menurut saya sangat-sangat penting gitu. Dan untuk ini sederhana sebetulnya gitu ya, data tersedia saya yakin di dinas-dinas, teman-teman pelaku budaya, pelaku UMKM dan segala macamnya itu semuanya ada di sana ya. Dan ini nanti akan memerlukan yang kita sebut kurasi. Ya. Kurasi ini juga sangat esensial. Kalau kurasi nggak dilakukan, kita akan punya banyak sekali atraksi, tetapi yang kita mau tawarkan kepada pengunjung yang memang sudah kita tentukan tadi karakteristiknya suka nggak nyambung. Ya, dan itu kerap sekali terjadi di banyak sekali kota gitu ya. Mereka kemudian menawarkan hal yang sama yang dikira disukai oleh orang, padahal orang nyari sesuatu yang sifatnya otentik. Dan nggak dapat karena nggak ada kurasinya ya. Dan kurasi ini juga pada akhirnya ya Indonesia nih negeri yang luar biasa ya. Kita ini punya 1.100 suku bangsa, bicara dalam 600 bahasa, soto aja ada 200 jenis. Ya, jadi kalau misalnya ini semua kita tumpahkan ke orang, nggak mungkin orang akan bisa menyerap semuanya. Kita perlu kurasi.
Dan namanya selera orang kan berubah-ubah tiap hari ya. Untuk memastikan bahwa dia bisa memilih apa yang dia inginkan dari kekayaan yang begitu beragam, data menjadi sangat menentukan. Dan ini juga soal di kita gitu ya. Sederhana deh gitu. Sekarang Bapak Ibu saya tanya gitu, kalau mau belanja oleh-oleh yang khas Jakarta, ya atau khas Indonesia deh, nggak usah Jakarta yang terlalu terbatas gitu. Khas Indonesia, pergi kemana? Sekarang ini kalau mau kasih oleh-oleh yang sifatnya khas, kesulitan ya Sarinah harusnya menjadi tempat seperti itu, ya harusnya menjadi tempat seperti itu. Di Grand Indonesia ini kalau naik ke lantai 3 ada alun-alun gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini tanya di Jakarta Timur nyarinya di mana? Ya kita nggak punya. Ya banyak sekali kekayaan ini yang belum dikurasi dan tidak terkoneksi. Sehingga akhirnya yang ditawarkan ya kalau mau jujur ya itu lagi gitu ya. Dan ini yang membuat yang sebenarnya mestinya berkembang susah untuk mendapatkan tempat, yang ada di tempatnya udah nggak disukai orang gitu. Nah kita punya problem nih ya, jadi bukan problemnya saya kira kalau di kita bukan soal mencipta, bukan soal memproduksi, ya, tetapi soal mengelola yang banyak yang kita miliki ini. Dan ini urusan manajerial ya, dan saya kira kalau 3 hal ini dipecahkan ya, memastikan tempatnya, memastikan keterlibatan lokal karena ya kekayaan yang gitu luar biasa, dan membantu kurasi serta koneksinya sehingga memang sampai kepada yang menginginkan gitu. Kalau itu bisa dilakukan, gitu saya kira nggak perlu waktu terlalu lama gitu ya untuk benar-benar melihat kebudayaan dengan pariwisata ini secara keseluruhan bisa berkembang gitu. Ini mungkin kelihatannya kayak rumus sederhana amat ya gitu, satu sore selesai masalah. Saya tahu nih gak gampang sama sekali gitu ya. Dan lebih baik memang kita bisa fokus ke 1-2 tempat yang akan bisa memperlihatkan bagaimana sih sesungguhnya harus menghidupkan tempat ini. Sering atau terlalu sering kita mencoba melakukan terlalu banyak. Ya. Mencoba wah segala macam mau dikerjain gitu, wah ini belum itu belum gitu, akhirnya sibuk rapat untuk menentukan mana yang belum gitu ya, bukan fokus kemudian untuk menyelesaikan mana yang bisa dikerjakan gitu ya. Jadi kalau boleh saran ke Pemprov, mungkin tadi rumusnya lebih baik sedikit tetapi lebih baik ya, untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu berkembang, udah nggak usah pikirin, swasta tuh dengan sendirinya akan masuk, komunitas akan masuk dan segala macam, kalau yang baik ini 1-2 bisa berkembang gitu. Ya begitu kurang lebih masukannya tambahannya. Oke, luar biasa, kita berikan aplaus. Lebih baik sedikit tapi fokus daripada banyak terus kemudian nggak terurus begitu Pak. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, rasanya kita akan lebih banyak diskusi. Dan kita akan membuka keterlibatan tentunya dari Ibu Bapak sekalian untuk ikut bertanya ataupun juga mengklarifikasi dari diskusi yang sudah disampaikan oleh Bu Sinta, Profesor Scott dan juga Pak Hilbar. Dan untuk itu kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang pertama. Ibu Bapak sekalian, monggo silakan yang ingin bertanya. Wow, luar biasa banyak sekali. Oke, Oke, ke tengah terlebih dahulu. Silakan. Halo, tes. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, sama sorry. Perkenalkan, saya Iksan Galindo Nugroho dari Jakarta Pusat. Oke, pertanyaan saya untuk Pak Hilmar. Tadi Bapak mau berbicara tentang kurasi Pak ya, yang penting untuk wisata kita Pak ya. Nah, pertanyaan terbesar saya selama ini adalah kenapa kurator yang sangat bergengsi di dunia, yaitu Michelin, itu tidak pernah masuk ke Jakarta ataupun Indonesia. Kita lihat Thailand, tetangga kita, itu mereka sudah banyak restoran di Thailand yang mereka sudah dinilai oleh Michelin. Tapi kenapa kita tidak? Itu yang menjadi pertanyaan terbesar. Apakah ada hambatan-hambatan yang sama ini tidak ketahui sehingga mereka tidak pernah tertarik untuk menilai itu di Indonesia? Yang kedua adalah terkait masalah culture untuk terkait kota tua Pak ya. Semoga saya tidak salah tangkap. Kota tua Jakarta itu masih lekat di masyarakat kita sebagai kota peninggalan, mohon maaf, kolonial. Masa kolonial yang itu dibilang masa kelam. Berbeda dengan kota-kota tua yang ada dimungkinkan, maksudnya adalah misalkan London punya kota tua mereka sendiri seperti itu. Negara-negara
maju, mencenderungnya kota tua adalah kota tua yang mereka bangun sendiri. Dan mereka tidak mencapai sebagai peninggalan kolonial karena mereka yang membangun itu. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita di Jakarta bisa meningkatkan si kota tua ini benar-benar menyatu dengan masyarakat. Yang itu sekarang ada sebuah gap yang membuat kita menjadikan mengabaikan si kota tua ini, Pak. Seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas. Tadi ada 2 pertanyaan. Mengapa kurator terkenal belum masuk Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana merubah kota tua gitu ya, lebih menyatu dengan masyarakat. Artinya hilang nuansa kolonialnya begitu ya. Terima kasih Mas. Baik, pertanyaan selanjutnya. Monggo ya silakan. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Putri Aulia dari Suban Peda Jakarta Pusat. Ingin bertanya, saat ini kan GID mengangkat tema Explore, Connect, dan Impact. Explore dan Connect itu bisa salah satunya melalui teknologi digital. Seperti yang kita ketahui karena teknologi digital menjadi beranda untuk mengetahui kegiatan di satu tempat dan tempat lainnya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Dinas Pariwisata sudah pernah mengukur atau mengetahui sudah sejauh mana positioning Jakarta di pencarian digital destinasi dunia? Seperti mengetahui detail tourism seperti apa yang disukai oleh global jika dibandingkan dengan kota-kota sejenis Jakarta di negara lain. Lalu yang kedua, apa yang sudah dilakukan untuk membuat Jakarta memiliki citra yang baik secara global yang dapat menarik tourism untuk berkembang. Karena seperti yang kita tahu, berita negatif di digital itu lebih mudah naik dibandingkan berita positif. Jadi begitu kita cari di Jakarta di internet gitu, yang muncul kemungkinan lebih besar adalah berita negatifnya. Jadi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata mungkin untuk menanggulangi hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi atas nama siapa Mbak? Maaf. Putri. Putri ya? Oke, terima kasih Mbak Putri. Ada 2 pertanyaan, harusnya lebih ke Bu Sinta ya, dari pemerintah, dari perspektif Dinpar. Oke, selanjutnya ketiga mungkin dipersingkat pertanyaannya, langsung saja ke inti pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya Ani dari Bapeda. Saya mau bertanya tentang kalau kita mengembangkan sebuah university atau sebuah menghidupkan kawasan kota tua dengan ide pendidikan, itu kan memang belajar dari misalnya mengembangkan kawasan Universitas Indonesia atau universitas besar lain di berbagai kota di Indonesia, itu memang dia akan tumbuh pusat-pusat ekonomi barunya, kemudian bergerak juga ada visiting ada tour ke universitasnya gitu. Tapi dampak lainnya juga memang bagaimana mempertahankan nilai-nilai local vibes-nya. Sebenarnya jujur saya lahir besar di Jakarta, tapi kadang bingung juga. Sebenarnya the real lokalnya itu apa ya? Karena benar-benar tergerus dengan urban city gitu. Itu yang bagaimana mungkin pengalaman di kota-kota lain, apa yang bisa dilakukan, kebijakan apa untuk dia tetap bertahan, karena supaya dia tidak kalah dengan pengembang-pengembang besar yang kemudian datang dan kemudian berdampak pada inequity gitu secara ekonomi, karena nanti yang lokalnya bisa kalah gitu. Jadi yang masuk juga pengembang-pengembang besarnya, baik itu di kawasan pemukimannya, juga sentra-sentra ekonominya. Itu sih yang ingin saya tanyakan. Boleh pertanyaan kedua? Boleh singkat saja tapi Oke. masih banyak yang mau nanya. Untuk apa kan ini ke arah inovasi ya. Mudah-mudahan riset, jadi kolaborasi dengan lembaga-lembaga riset yang ada itu bisa juga menunjang tadi kesulitan untuk create budaya. Mungkin yang tadi memasarkannya mudah, tapi kreatnya yang sulit. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan kolaborasi ini supaya kita kenal misalnya Jakarta seninya bukan cuma Tanjidor, bukan yang lama-lama, tapi bagaimana create sesuatu yang barunya, tapi juga tetap menonjolkan budaya lamanya. Misalnya dengan pemanfaatan teknologi AI dan sebagainya yang tetap bisa untuk edukasi-edukasinya. Karena sulit juga, misalnya kayak mau ikut lomba, misalnya create-nya dari lomba-lomba, kenyataannya
sekolah anak saya mau daftar lomba, tiba-tiba udah full kuotanya gitu. Jadi itu di tim yang ngadain di Dinas Kebudayaan. Nah berarti mungkin kuota-kuota untuk lomba-lomba budaya ini bisa juga diperbanyak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ani. Tadi ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertama lebih ke Profesor Scott ya, tentang how to preserve the local vibes and cultures within the growth of the urban culture and also the educational hub in Kota Tua. Dan yang kedua mungkin ke Bu Sinta ya, pertanyaan Mbak Ani tentang kolaborasi riset ya untuk create budaya begitu. Nah, saya akan memberikan waktu kepada Pak Hilmar tadi untuk pertanyaan pertama ya Pak. Saya ulang kembali terkait bagaimana kurator dunia itu belum punya ketertarikan mungkin atau belum masuk ke Indonesia, dan bagaimana kemudian merubah kesan Kota Tua sebagai kota kolonial gitu menjadi miliknya masyarakat lokal begitu. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan pertama nih, pertanyaan yang sangat-sangat penting. Ya, mengapa? Karena kalau bicara tentang kegiatan ya yang punya kelas dunia dan segala macam begitu, peran dari yang namanya kurator itu sangat-sangat penting. Ya, karena kurator ini bukan hanya soal seleranya dia memilih mana yang dianggap baik dan seterusnya gitu, tapi juga berkaitan dengan otoritas. Kalau misalnya sekarang ini Bapak Ibu milih baju gitu ya, terus baju ini dipilih oleh Hilmar Farid, Bapak Ibu nggak akan tertarik. Siapa itu di dalam bidang mode, ya kan? Tapi kalau misalnya sekarang baju ini dipilih oleh seorang desainer terkenal, walaupun bajunya sama, ya maka dia akan punya nuansa yang sangat berbeda. Nah itu tugas dari kurator, bukan hanya memilih apa yang berkualitas, tetapi juga sekaligus menegaskan otoritas dia untuk memilih. Nah otoritas ini soal yang sangat kunci. Mohon maaf, seringkali saya juga pernah di pemerintah, jadi ini bukan mau ngomong jelek tentang ini sendiri ya. Tetapi seringkali kemudian orang yang duduk di jabatan tertentu sekaligus mau berlaku sebagai kurator, ya nggak bisa. Harus diserahkan otoritasnya itu kepada orang lain yang memang memiliki kemampuan dan diakui memiliki kemampuan. Ini nggak terjadi resep untuk celaka. Sederhana kalau saya ngomong terus terang aja lah. Saya waktu di kementerian, saya pendidikannya adalah cultural studies, kajian budaya, itu PhD saya. Tapi ketika menjabat, saya nggak boleh ngomong tentang apa yang menjadi selera saya di dalam bidang kebudayaan, karena urusan saya adalah administrasi. Otoritas untuk menentukan mana yang dianggap berkualitas, serahkan kepada kurator. Gitu ya. Nah ini yang pertanyaannya, mengapa itu tidak terjadi? Ya mohon maaf, nih harusnya dikembalikan ke Pemprov. Mesti kembalikan ke KL, Kementerian Lembaga gitu ya. Kapan ya ada kelegoan dari para pemimpin ini udah tidak lagi campur tangan tentang memilih segala macam tarian mana, warna mana dan segala macam, serahkan kepada yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang itu. Bukan berarti bahwa pimpinan ini tidak punya selera, tetapi dia bukan tugasnya. Kurang lebih gitu ya, sehingga kita bisa memisah secara jelas. Tanpa ini kita akan kesulitan. Mohon maaf, kita sering ya, saya juga waktu masih ngantor dulu di kementerian sering kali ditanya, Pak warna spanduknya udah cocok belum? Ngapain tanya dirjen, apa warna spanduk itu cocok atau enggak, itu kamu putuskan aja sendiri kan ya. Atau cari orang yang kamu anggap memiliki pengetahuan dan kemampuan membuat penilaian itu. Enggak usah presentasi ke saya. Presentasi ke saya nih barangnya bisa kejadian enggak, duitnya ada enggak, tempatnya tersedia enggak, siapa yang harus datang, itu ngomong sama saya. Ya jadi biar clear tadi ya, peran dari kurator itu memang luar biasa penting. Nah kalau misalnya ini kita terima, sekarang Bapak Ibu periksa, dari kegiatan-kegiatan diselenggarakan selama ini ada berapa kurator profesional yang terlibat di dalamnya? Enggak ada.
Itu kondisi kita. Jadi jangan terlalu heran kalau kita ngomong tentang festival apa segala macam kok nggak ini ya, nggak ngangkat dan segala macam. Ya karena memang belum ditangani dengan cara yang mestinya. Mengapa itu terjadi? Karena otoritasnya tidak diberikan. Otoritasnya ditahan. Entah menteri, entah dirjen, entah gubernur, entah kepala dinas, kepala suku dinas, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang harusnya didelegasikan. Sehingga dia bisa tumbuh berkembang. Saya agak berpanjang-panjang mengenai ini karena ngalami sendiri ya, secara langsung gitu ya, bagaimana kurator-kurator ini kalau seandainya kemudian diberi tempat, akan jalannya dengan sangat-sangat baik. Dan itu kejadian kita di Jakarta, mohon maaf sekali lagi ya, begitu banyak festival internasional yang terjadi di Jakarta, hidupnya kembang kempis. Padahal disinilah tempatnya orang yang punya keahlian, kemampuan, keluar biasaan, tapi enggak kita nurture dengan baik. Jakarta International Literary Festival, Jakarta Film Week, ya. Kita punya banyak festival skalanya tuh udah internasional. Indonesian Dance Festival 25 tahun Bapak Ibu. Itu oleh seluruh Asia ini dianggap sebagai salah satu festival terpenting. Tiap tahun masih harus gotong-gotong proposal ke sana kemari untuk dapat dukungan. Dapat 50 juta di sini, 50 juta di situ. Ya. Ini yang harus diubah tata kelola kita. Yang sudah terbukti bisa melakukan kegiatan-kegiatan berskala internasional dengan kurator top dan segala macam, dukung habis. Tumbuhkan dia berkembang. Resourcesnya tadi, lebih baik sedikit tetapi lebih baik. Daripada kita coba tebar semua nih, ya akhirnya dapat kecil-kecil di mana-mana gitu. Ya. Tetapi dia nggak akan pernah bisa tumbuh. Ya, jadi problem kita di dalam culture and tourism ini, khusus mengenai urusan kurator tuh menurut saya sangat-sangat serius. Oke, maju ke Kota Tua. Kota Tua, mengapa sulit sekali? Saya sekira ada hubungannya tadi ya, bahwa pengalaman kolonial ini yang belum selesai gitu ya. Dan salah satunya menurut hemat saya, karena kita juga tidak mempelajari sejarah ini secara tuntas. Ya. Bukan maksudnya membuka terus kemudian membuat hafalan pelajaran sejarah, bukan gitu ya. Tetapi narasinya dari Kota Tua ini yang belum juga ya dibuat sehingga memang orang bisa merasa memiliki. Yang banyak terjadi sekarang dengan alasan vintage gitu ya. Ejaan lama dikembalikan gitu ya, terus nama-nama Belanda dihidupkan kembali gitu ya, demi kenangan ke masa lalu dan seterusnya. Ya saya kira nggak akan pernah menjadi bagian dari itu. Tapi kalau misalnya sekarang kita mengerti cerita-cerita Kota Tua, dan itu saya kira nanti salah satu tugasnya ketika ini mulai dijalankan gitu ya. Kalau kita mengerti cerita dari Kota Tua ini, dimensi keindonesiaannya banyak sekali. Ya. Pun kalau ada pengalaman yang menyakitkan bahwa ini bekasnya orang kolonial dan segala macam itu, yang namanya rasa sakit, yang namanya penderitaan harus bisa disublimasi, diolah di dalam nih. Ya kita kan dalam kehidupan sehari-hari juga ada nggak senengnya ya, ada rasa sakitnya ya, ada sedihnya gitu. Tapi kita berhasil mensublimasi itu sehingga dia bisa menjadi energi yang baik gitu. Nah secara kolektif ya untuk urusan sejarah ini belum kita lakukan. Isinya masih marah-marah terus. Jadi kalau misalnya sekarang lihat gedung kolonial ambruk, biarin. Ya. Ambruk dah sekalian tuh kolonial. Di belakang kepalanya begitu ya. Ya belum berhasil mensublimasi gitu ya. Itu saya kira PR kita bersama ya ke depan untuk membangun narasi yang lebih positif tentang Kota Tua gitu. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan, tadi jawaban luar biasa. Mungkin mereview sedikit, jadi perlu ada semacam otokritik ya Pak ya, dari otoritas untuk kemudian mendelegasikan fungsi kurator ini, sehingga tumbuh secara organik. Dan tadi juga perlunya sublimasi narasi, dan bahkan mungkin perlu narator-narator juga ya Pak, content creator ataupun juga anak-anak muda, teman-teman kreatif untuk menarasikan pentingnya Kota Tua ini sebenarnya bukan tentang kolonialisme, tapi tentang perjuangan, kurang lebih begitu. Baik, saya akan bergeser ke pertanyaan kedua, tadi dari Mbak Putri. Mungkin lebih ke Bu Sinta tadi tentang bagaimana untuk membangun citra baik Jakarta di dunia digital, itu pertanyaan kedua.
Dan sesuai tema tadi Explore and Connect, apakah Dinpar sudah mengukur positioning Jakarta yang tepat khususnya di platform digital begitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Putri. Walaupun tidak langsung secara saya membidangi, tapi saya mencoba berusaha menjawabnya. Yang pertama tadi digital impact, yang saya balik dulu deh yang digital impact dulu. Jadi tentunya pariwisata ini adalah multidisiplin, multisektoral. Jadi kami memang pengguna end user, kalau semua sudah selesai baru kami memasarkan. Intinya seperti itu. Namun semua dari seluruh sektor itu semua harus bersama untuk mewujudkan bisa menjual dalam satu kesatuan, dalam satu paket wisata itu tidak bisa sendiri tentunya. Pentahelix ada mulai dari akademisi, kemudian pemerintah, swasta, komunitas dan masyarakat juga itu menjadi faktor yang penting. Nah, peranan tadi untuk digital impact tadi, mengapa saya mengatakan begitu karena kalau hanya karena misalnya apa yang terjadi di Jakarta itu belum tentu dari urusan pariwisata begitu ya, tapi itu berimbas ke pariwisata. Jadi misalnya beberapa bulan lalu kita mengalami kerusuhan, tapi pastinya berdampak ke pariwisata karena wisatawan itu sangat rentan dengan keamanan dan kenyamanan begitu. Jadi oleh karenanya memang tidak bisa oleh Dinas Pariwisata sendiri. Tapi pastinya dari seluruh jajaran ataupun setiap unit yang ada di pemerintahan pun, baik itu kementerian, tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pasti harus bersama baik bahkan juga dari TNI Polri pun juga ikut begitu untuk bagaimana meredam isu yang tadinya misalnya negatif membungkus lagi kepada yang itu positif. Kemudian, nah posisi kami adalah bagaimana mengembalikan wisatawan itu mau kembali lagi dan melupakan apa yang pernah terjadi, katakan ataupun pernah tergores itu sedikit tapi dikembalikan lagi. Nah, oleh karenanya biasanya kami bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata atau Kementerian Ekraf melakukan kegiatan-kegiatan family station trip gitu. Jadi itu bagaimana mengundang jurnalis dari luar negeri datang ke Jakarta. Mereka ini juga kegiatannya kolaborasi. Jadi misalnya pesawatnya dibayari oleh Kemlu, kemudian hotelnya dibayari oleh Jakarta begitu. Kemudian travelnya oleh siapa lagi. Jadi tidak bisa sendiri karena budgetnya juga sedikit gitu ya. Jadi oleh karenanya kerja keras yang sama itu sama Mbak Putri tadi dikerjakan oleh kita mengundang KOL kemudian juga mungkin selebgram katakan gitu ya, YouTuber ataupun apapun yang bisa memulihkan wisatawan ini kembali lagi untuk ke Jakarta. Dan ini sudah dilakukan cukup intens dilakukan oleh Kementerian Pariwisata bersama dengan kedutaan besar di beberapa negara, kemudian juga dengan Dinas Pariwisata dan juga pastinya dengan swasta gitu ya, pelaku-pelaku usaha yang ada di Jakarta. Ini adalah salah satu caranya gitu. Memang tidak bisa sendiri karena sebenarnya bukan dari pariwisata kan, tapi kalau memang misalnya itu tentang kalau misalnya terjadi pencopetan, pickpocket di mana gitu. Secara tidak langsung ya bukan berarti langsung pariwisata, tapi oleh karenanya memang perlu banyak sekali diskusi maupun juga pertemuan-pertemuan rutin antara pemangku kepentingan Pentahelix dan juga khususnya di jajaran Pemprov ini juga dan juga misalnya dengan seluruh pengamanan gitu ya misalnya itu juga diperlukan. Jadi itu tadi mungkin jawaban saya. Memang mungkin kalau secara digital memang untuk mengcounter itu dengan cara mereka berkunjung, seeing is believing gitu. Jadi kalau tidak melihat secara apa sih, karena masih banyak di luar sana tidak tahu Jakarta itu seperti apa. Yang mereka tahu Jakarta masih 30-40 tahun yang lalu begitu. Jadi ini adalah salah satu cara kita. Kemudian tadi untuk mengukur terus terang kalau Jakarta kami belum bisa mengukur seperti positioning seperti apa karena Mekerni sendiri yang dilakukan oleh Bapeda sendiri juga pasti memiliki anggaran yang besar. Jadi kalau kami pasti masih mengekor dari Pemprov begitu ya, bagaimana mengukur ke positioning Jakarta
di tingkat apa? Karena kan saya tadi sampaikan bagaimana kita bisa tahu 71 posisi kita itu pasti malah justru dari misalnya Bapeda begitu ya mengukur. Kemudian kami tidak memiliki alat untuk mengukur positioning itu gitu ya. Tapi kalau mengukur secara positioning wisatawan bagaimana mereka mau di Jakarta mereka sukanya kemana itu sudah kami lakukan dari data analitik yang dilakukan oleh teman-teman dari yang membidangi media sosial media kita itu ada hitungannya Mbak. Tapi mungkin datanya saya nggak pegang. Mungkin dalam satu waktu nanti saya sampaikan, saya juga lagi minta kalau ada. Nah itu ada posisinya misalnya mereka tuh sukanya berkunjungnya kemana sih? Apakah weekday, weekend itu kemana? Dari event-event yang kita tampilkan di setiap Sabtu Minggu, kita selalu tampilkan event selama weekend, baik itu di wilayah maupun di provinsi itu ada juga. Nah itu jam-jamnya yang mana yang disukai mereka melihat, itu ada oleh teman-teman dari bidang Datin dan Bangdes kita gitu ya, itu ada. Untuk mengetahui seberapa besar. Tapi kalau sampai tadi positioning Jakarta itu kami tidak memiliki anggaran sebesar itu untuk melakukan riset. Tapi kalau memang boleh diperbolehkan dan kepingin juga gitu ya dari Bapeda misalnya memiliki anggaran itu kami akan sangat bisa kalau bisa mencantolkan beberapa pertanyaan gitu ya dalam survei-surveinya gitu ya. Karena kan survei yang dilakukan McKinsey itu pastinya itu pasti biayanya besar sekali gitu ya. Jadi itu yang kami tidak punya. Kami masih memiliki hanya untuk kajian-kajian kecil untuk kegiatan baru kebanyakan untuk pengembangan produk gitu ya. Pengembangan produk baik itu pariwisata maupun ekonomi kreatif. Kemudian pertanyaan belum yang Mbak Ani. Silakan. Boleh mungkin ini karena berkaitan juga ya Bu ya tentang kolaborasi tadi. Tadi dengan pertanyaan dari Mbak Ani. Tadi kolaborasi riset benar sekali. Kalau boleh kami mencantolkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadikan riset itu bertambah depth gitu ya, tambah dalam gitu. Kami diperbolehkan malah akan lebih baik nih. Mungkin kami malah justru minta dari Bapeda apakah memungkinkan untuk riset itu karena pastinya itu biayanya besar sekali ya, yang bisa sampai menggunakan researcher dari luar negeri ataupun Indonesia gitu yang memang bertaraf internasional begitu, yang jadi hasil yang dihasilkan pun jadi baik gitu. Karena kami masih selama ini masih melakukan kolaborasi riset dengan perguruan-perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan ini masih dalam tahapan yang masih awal ataupun masih ini untuk memotret saja gitu ya. Jadi belum sampai riset itu, tapi pelan-pelan model-model riset itu juga kami buat dalam kegiatan-kegiatan pun event ini. Tapi benar yang disampaikan Pak Hilman, apakah seberapa banyak sih sebenarnya kurasi itu diperlukan gitu ya Pak, dan benar sekali gitu Pak. Kalau boleh contoh tadi ICAT saja, Indonesian Contemporary Art yang sekarang berlangsung di Kemang, tonton deh Bapak Ibu, bagus banget gitu ya. Itu sudah masuk top 10 Ken. Ken itu artinya Karisma Event Nusantara yang kuratornya adalah dari Kementerian Pariwisata dan maksudnya diorganize oleh Kementerian Pariwisata. Jadi kita cukup berbangga Jakarta memiliki event Ken untuk top Indonesia itu masuk dalam 10 besar. Itu keren-keren banget pembuatannya dan itu sudah tahun ke-15 minus 1 tahun di tahun Covid gitu ya. Jadi itu sekarang penyelenggarannya sudah 15 tahun. Itu pun sudah juga mengundang kurator internasional dari Malaysia dan 1 dari Thailand. Dua dari Malaysia dan Thailand yang saya tahu. Jadi mudah-mudahan perlahan-perlahan Pak Hilman juga ini kami berusaha, tapi memang tetap saja semua memang benar tadi Kota Tua bagaimana harus bisa memang harus dari komunitas juga dan juga dari kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau kegiatannya cuma itu aja ya memang yang nonton juga itu aja dan juga mungkin malah pengerahan gitu ya. Tapi kalau memang menarik itu pasti akan datang gitu ya. Dan potensi kami dari menjual pun juga akan pasti ini. Dan benar Indonesian Dance Festival tuh sudah 25 tahun, keren ya Pak ya. Cuma memang kami bersama dengan Dinas Kebudayaan pun juga memang selalu bersama untuk menyelenggarakan event-event yang memang berkelas dunia, namun memang masih banyak kendala yang harus dihadapi gitu ya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi dan banyak diskusi-diskusi seperti ini mungkin bisa memberikan kami juga feedback, masukan dan tentunya untuk perbaikan selanjutnya.
Makasih Bang. Oke, terima kasih Bu Sinta. Tadi yang saya coba catat tentang strategi familiarization trip ya, termasuk juga bagaimana Pemprov Jakarta melibatkan pemuda dan masyarakat kemarin ketika isu ataupun juga terjadi demo besar-besaran di Jakarta ya. Saya masih ingat itu hashtag Jaga Jakarta. Itu cukup menjadi perhatian publik dan cukup efektif menurut saya. Dan tadi juga ajakan kolaborasi itu Bu ya untuk membuat riset bersama. Teman-teman Apnon juga siap itu Bu untuk dilibatkan teman-teman Bapeda, teman-teman Apnon ini bisa diajak untuk riset lah, kurang lebih begitu. Dan terima kasih Bu Sinta, semoga cukup menjawab tadi. Sekarang kita beralih ke pertanyaan Mbak Ani, khususnya kepada Profesor Scott, mungkin saya sedikit review. Tadi bagaimana kemudian preserving local vibes, local culture, especially in Kota Tua dalam kerangka ide Bapak. Dan yang kedua adalah bagaimana pengalaman kota lain, the experience from the other city to preserving their own culture. Thank you. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Saya sangat suka karena saya tidak bisa jawab langsung. Alasannya karena tidak ada rahasia yang kami bisa bertemu dengan itu. Kami tahu beberapa aspek dan mungkin saya bisa secara singkat menjelaskan 3 atau 4 aspek dari jawab untuk pertanyaan bagus itu. Yang pertama harus mulai dengan visi dan keinginan dari ketua negara dan pemerintahan kalau mereka mau ini atau tidak. Maksud saya kalau mereka hanya kasih beberapa kata menjaga budaya akan berkalah. Right? Kalau akan membangun pariwisata, ya akan datang hotel besar, akan datang rumah makan besar, chains, dan dengan satu generasi akan hilang. Ya, walaupun ada banyak janji untuk menjaga warisan, untuk menjaga budaya, kalau pilihan mulai dengan pembangunan kapitalis besar, dengan modal besar, akan hilang. Nanti bisa mengundang orang dari luar seperti di Taman Mini, seperti kami bilang tadi, untuk bangun satu budaya palsu, right, di tempatnya. Tapi kalau betul-betul mau menjaga warisan di tempatnya, harus mulai dengan visi dan keinginan dan komitmen dari pemerintah dari awal. Yang kedua, pendapat saya, ada beberapa kebijakan dan kegiatan yang bisa didukung oleh pemerintah. Ya, di sini di Indonesia bisa lihat beberapa hal. Untuk Kota Tua, pendapat saya cukup jelas harus mulai dengan stabilisasi hak atas tanah. Karena sering terjadi kurang jelas siapa milik tanah itu atau ada konflik atas tanah dan orang kaya bisa datang, bisa beli tanah itu dan orang yang kreatif, yang orang miskin, yang budaya besar akan hilang lagi. So itu bertanggung jawab pemerintah. Sebelum ada strategi atau rencana membangun tempatnya, harus ada sistem untuk menstabilisasikan hak atas tanah. Kedua, ada banyak potensi. Pemerintah Indonesia punya banyak alat kebijakan dan keuangan untuk mendukung dan menstabilisasikan situasi di tempatnya. Contoh, yang tata ruang, itu alat hukum di seluruh Indonesia. Semua Bapeda punya kapasitas untuk membangun tata ruang untuk menstabilisasikan budaya lokal dan hak atas tanah, tapi harus ada masukan kepada tata ruang itu dan kadang-kadang tidak terjadi. Tapi untuk bangun lagi Kota Tua, pendapat saya, itu alasan saya bilang tadi, harus ada banyak partisipasi dari masyarakat di formulasi kebijakan untuk pembangunannya. Juga dengan sistem pajak. Kalau ada perusahaan kecil, kalau mereka harus bayar 20% untuk pajak atau PBB, ya pasti orang dari luar akan datang, akan beli perusahaannya. Tapi kalau ada keinginan untuk menstabilisasikan, bisa mendukung mereka dengan beberapa alat keuangan untuk membantu mereka, dan itu pengalaman dari seluruh dunia. Ya, maksud saya kalau pimpinan negara mau mendukung mereka, harus mulai dengan hak atas tanah, dengan dukungan keuangan untuk mereka. Yang ketiga, dan saya akan berhenti sebentar. Tapi yang ketiga, tidak hanya menstabilisasikan, tapi harus ada generasi muda
yang tidak mau keluar dari tempatnya. Kalau betul-betul kami berhasil untuk menurunkan tingkat kemiskinan, bisa menambah ekonomi lokal, akan ada risiko banyak orang akan cari kesempatan kerja di luar tempatnya. Harus ada sistem di mana bisa anak orang di sana mau tinggal di sana, atau kalau mereka keluar ke tempat lain, mau kembali ke sana untuk lanjut dengan budayanya. Ya, untuk itu ada beberapa pengalaman dari Meksiko, dari Kolombia, dari India juga, bagaimana bisa kasih beasiswa atau kerjasama, atau itu satu alasan lagi karena saya mendukung usulan untuk bangun universitas, karena bisa kasih beasiswa kepada mereka bisa tinggal di tempatnya, bisa belajar S2 atau S3, dan bisa kembali ke tempatnya. Saya lihat itu sering di Filipinas, di Chile, waktu saya bekerja di Chile, banyak anak dari suku di sana, mereka ikut dengan beasiswa dari waduk di sana, mereka masuk untuk bawa S3, dan mereka kembali ke sukunya untuk membantu mereka. Di Indonesia juga itu bisa terjadi juga. Saya ketemu dengan beberapa orang Kamerinder dari Lembata dan kawasan timur Indonesia. Mereka pelajar di Jakarta, tapi sekarang mereka kembali ke Lembata untuk membantu budaya lokal. Saya kurang tahu kenapa itu belum masuk ke pikiran bagaimana bisa bangun budaya di dalam Jakarta juga, tidak hanya di Lembata atau di Papua, tapi di Jakarta juga bisa kasih beasiswa kepada orang anak Betawi untuk tinggal di Jakarta pusat sendiri. So itu beberapa masukan saja. Ya, kalau ini akan lanjut, ada banyak pengalaman dari luar negeri bisa bawa ke sini. Mungkin satu lokakarya atau satu task force untuk membahas bersama. Kami sangat membuka untuk mengorganisir itu di Georgetown. Pak Dr. Farid sama saya kerja di sana. Kami sangat terbuka untuk kerjasama dengan pemerintah untuk membahas lebih lanjut, tapi ini hanya beberapa masukan. Terima kasih untuk kesempatan untuk bicara hari ini. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus. Tadi kata Prof. Scott nggak bisa jawab, tapi ternyata jawabannya sangat komprehensif. Baik, tadi kalau saya catat, yang paling utama justru adalah willingness dari top leadership untuk membangun hal tersebut. Dan kemudian hak atas tanah, partisipasi, formulasi kebijakan, bahkan instrumen kebijakan keuangan atau kebijakan fiskal mungkin ya Pak ya, untuk memberikan insentif supaya ekonominya kompetitif. Dan yang menarik adalah bagaimana belajar dari kota-kota lain untuk memberikan beasiswa yang sifatnya mungkin afirmatif, sehingga generasi mudanya bisa tetap di local communities. Baik, ini saya sudah dikodein sama panitia, padahal udah seru pembicaraannya, dan saya yakin juga tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, mungkin sebelum ditutup, mohon izin waktunya ya teman-teman panitia, dari para pembicara yang hebat pada sore hari ini mungkin bisa memberikan closing statement begitu ya, tentang bagaimana reinventing city culture and tourism from local vibes to global. Silakan, mungkin saya berikan waktu terlebih dahulu dari, kalau tadi Bu Sinta sudah duluan, mungkin Pak Hilmar monggo Pak, memberikan closing statement. Singkat aja ya. Pertama terima kasih ya untuk undangannya. Dan kalau saya ngomongnya agak kritis tuh sebetulnya karena sayang sama Jakarta gitu ya. Dan kita pengen ini semua maju. Jadi kalau boleh berpesan, jadikan momen Jakarta Innovation Days ini sebagai awal untuk kolaborasi. Semua elemen. Udah jangan lihat lagi dah, mau dia pemerintah, mau dia pelaku usaha, mau dia dari komoditas segala macam, masing-masing akan bisa punya peran yang sangat penting untuk memastikan ini berjalan gitu. Dan kalau ini terjadi, Jakarta akan terbang menuju kota global sebelum waktunya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan dong. Quote of the day dari Pak Hilmar. Baik, selanjutnya Profesor Scott, monggo. Silakan Pak untuk sebagai closing statement. Saya sebagai orang asing tidak akan punya closing statement. Hanya harapan saya bisa lihat di hidup saya ya, yang revitalisasi kota tua untuk membawa keluarga saya ke sana untuk lihat lagi. Terima kasih. Luar biasa. Dalam sekali ya. Closing statement dari, bukan closing statement, dari Profesor Scott. Dan terakhir Bu Sinta, silakan Bu. Sebenarnya bukan closing juga kali Bang ya, tapi ajakan. Jadi
dengan berbagai banyaknya event budaya, ekonomi kreatif yang beragam yang dipersembahkan oleh baik itu oleh komunitas, pemerintah, itu ajakan saya adalah nonton yuk Bapak Ibu semua, tonton event-event yang ada di Jakarta, karena itu kalau kita sendiri tidak pernah menontonnya, gimana kita bisa mendatangkan banyak orang yang datang karena kita sendiri nggak mau datang. Jadi ajakan saya adalah mohon dilihat IG Parekraf Jakarta Kreatif, IG Parekraf, Didis Parekraf dan Jakarta Tourism, karena di situ banyak sekali event-event yang tidak berbayar gitu ya. Jadi mulai ajak saudara, teman, keluarga gitu untuk menonton, karena untuk mencintai bagaimana kita tadi inventing budaya apa tadi, kalau kita sendiri tidak melihatnya dan tidak ada yang nonton juga tidak akan jadi punya peran apa-apa. Jadi itu saja Bang, mungkin ajakan kepada Bapak Ibu dan saya sendiri juga untuk menonton, karena beragam sekali sepanjang bulan Oktober saja ini sudah cukup banyak sekali event-event yang dipersembahkan baik oleh dari kementerian, pemerintah pusat, kemudian Pemprov dan juga dari komunitas serta dari masyarakat sendiri banyak, tinggal kita kapan menontonnya, itu saja. Jadi mulai cintai dari diri kita sendiri untuk mengajak nonton. Luar biasa, mulai cintai dari diri kita sendiri. Kita berikan tepuk tangan kepada Bu Sinta. Baik Ibu Bapak sekalian, kita sudah sampai di ujung diskusi yang sangat menarik. Saya yakin juga teman-teman, Ibu Bapak sekalian sudah mengambil poin-poin penting. Dari saya pun juga bukan closing statement, tapi justru autokritik bagi saya sendiri sebagai warga Jakarta, sebagai Abang Noni Jakarta, dan juga sebagai pemuda untuk kembali melihat menemukan kembali kultur yang menjadi pribadi kita dan kemudian mengembangkannya untuk Jakarta Kota Global. Dan itulah hasil diskusi kita pada sore hari ini.